di situ? Situ di mana situ? Tadi susah sudah kasih tunjuk bilang di situ. Nanti robot ikut seperti itu, tapi kalau dia ambil itu. Robot tidak bisa lihat ke mata, robot hanya bisa mendengar bilang dia bilang ini, saya tinggal itu. Sama dengan komputer. Komputer juga dia tahu kalau bilang oh ini Mayang punya muka, kecuali kalau masing-masing Mayang punya muka di komputer. Dari saya bilang ini Mayang. Siapa yang sini yang biasa pakai Facebook? Kalau Facebook, kalau saya yang kamu tahu kamu punya muka di dalam Facebook, itu Facebook langsung tahu bilang ini kau punya nama siapa. Atau orang lain udah taruh kau punya muka di situ, mereka langsung tahu, mereka langsung tulis bilang ini anak ini nama dia. Benar tidak? Benar. Jadi komputer dia sudah tahu. Dia sudah tahu kalau oh yang ini karena kita kasih masuk itu data di dalam komputer. Jadi coding itu adalah sekarang kita belajar pemain itu coding dasar. Coding itu adalah apa? Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Kamu pernah buat seperti itu tidak? Contohnya kamu bilang begini, kamu tanya itu, contohnya kamu ada tugas, kamu tanya itu komputer begini, apa itu gaya? Nanti itu komputer akan jawab semua. Gaya adalah begitu kan? Kita memberikan perintah kepada komputer. Jadi komputer itu dia bisa berpikir cepat. Manusia juga pasti bisa berpikir. Bisa tidak manusia berpikir seperti komputer? Bisa. Komputer bisa berpikir cepat begitu karena ada banyak orang yang kasih masuk data-data di komputer. Banyak sekali orang kasih masuk data. Contohnya di Amerika sana dia terus bilang gaya adalah dalam bahasa Inggris. Di Kalimantan dia terus bilang gaya adalah dia ketik di situ. Kalau sudah masuk di komputer, itu komputer akan tahu semua. Sehingga kalau di sini kau tanya bilang gaya adalah dia langsung keluar semua apa yang dia ingat, apa yang dia tahu. Karena ada orang yang kasih kode, kasih masuk semua di komputer, memberi perintah yang apa. Jadi kita tinggal contohnya kau bilang begini. Siapa yang pernah lihat Canva? Canva, yang kamu yang itu, kita kadang-kadang dipakai Canva itu ada di komputer itu, di laptop atau di apa ada aplikasi namanya Canva. Jadi kalau bisa buat apa itu Canva, aku langsung bilang, kalau buatkan saya presentasi tentang ini, dia akan buat dengan sendiri. Sekarang, dia tinggal ikut. Pokoknya kita suruh apa, beri perintah kepada mereka, mereka tinggal ikut. Itu namanya Coding. coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. ingat. Tanpa kamu melihat ke sana, kamu bisa mengerti apa itu coding. Kalau seandainya suster coding, kira-kira kamu masih ingat coding
Oke. Dari itu coding, tadi sudah mengerti coding? Sudah. Sudah mengerti apa artinya coding? Kalau seandainya kamu masih mereka bilang begini, kami ada pelajaran coding. Ini coding itu apa? Sudah mengerti coding? Semua sudah mengerti? Sudah. Betul. Sudah tahu coding itu apa? Coding itu sama dengan kode. Contoh sederhana ketika kau tekan tombol ditekan, contohnya itu apa namanya? Dipasain. Kau tekan on berarti dia Langsung beda. jalan. Ya, itu kode, coding. Kau tekan. Tidak. Yang berikut apa? Berpikir komputasional. Cara cerdas mengerjakan masalah seperti komputer. Itu berpikir komputasional. Coba berpikir. Berpikir komputasional adalah suatu metode cara berpikir yang mengerjakan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Programmer itu tahu tidak programmer? Tidak. Orang yang membuat program-program. Tentunya dia membuat aplikasi ini, dia yang membuat program itu. Terus yang saya berpikir komputasional, Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. secara singkatnya berpikir komputasional itu artinya berpikir seperti komputer. Ketika suster tanya begini, apa itu coding? Kalau langsung jawab, coding adalah itu karena kau sudah dapat pelajaran tadi. Jadi seperti komputer ketika kau tanya, coding adalah dia langsung jawab, coding adalah berpikir cepat. Itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional, oke. Seperti contoh yang tadi. Ketika kau mau datang ke sekolah dari rumah, apa yang harus kau buat? Melewati jalan. Bangun pagi, contohnya bangun pagi kau buat apa? Setelah mandi, setelah makan, berpakaian. Atau pagi hari sudah berpakaian. Jadi itu kita lakukan setiap hari. Kita lakukan setiap hari. Jadi berpikir berarti kita berpikir seperti komputer. Jadi kau sudah tahu bilang, oke, ini saya bangun hari ini saya akan pergi ke sekolah. Kalau mau pergi ke sekolah saya harus jalan dulu ke sekolah, bertiba di sekolah, berada pelajaran. Nah, gitu. Berpikir komputer berarti ada dia punya contoh kalau seandainya begini. Lalu diminta untuk ini karena ada 17 Agustus kemarin, Vino, itu yang benar. Contohnya 17 Agustus bilang kau jadi ketua panitia untuk ada acara 17 Agustus. Kira-kira apa yang harus kamu buat? Kalau kau menjadi panitia 17 Agustus, ketua panitia, kau yang menjadi ketua panitia, apa yang harus kau buat? Itu masalah besar yang harus kau pecahkan menjadi kecil-kecil. Oh, kalau ini saya harus begini. Itu masalahnya yang besar, tapi kau bisa buat dia menjadi satu pecahkan dia menjadi sesuatu yang kau buat pelan-pelan saja ini akhirnya itu bisa diselesaikan. Kira-kira apa kalau seandainya kamu menjadi ketua panitia pada saat lomba 17 Agustus? Apa yang harus kamu buat? Berpikir coba. Mempersiapkan bahan-bahan untuk lomba. Bahan-bahan apa? Seperti jalur kami mempersiapkan barang panjang untuk Kenapa mereka tahu bilang kita ada nanti ada kau harus berpikir kalau kau jadi ketua panitia apa yang kau pikir? Kau pikir akan mempersiapkan lomba-lomba terus apa lagi? Tapi berpikir begitu kan mempersiapkan barang-barang kau buat apa? Kalau orang-orang belum tahu
mendiskusi Dengan siapa kau yang ketua panitia? dengan Coba. Apa yang bisa kau omong? Masyarakat. Berdiskusi dengan masyarakat. Oke, satu lagi. Kalau kau sebagai ketua panitia, apa yang harus kau pikirkan? Atau ini sangat sulit sekali? Mungkin kamu tidak terbiasa menjadi ketua panitia. Kalau kamu disuruh untuk goreng nasi, buat nasi goreng, apa yang harus kamu buat? Oke, ini Safio. mempersiapkan bahan. Apa? Pertama siapkan bahan, setelah itu buat apa? Dan kamu buat nasi goreng kan? Untuk matang-matang. Mempersiapkan bahan, apa yang disiapkan. Seperti kalau kamu buat nasi goreng itu apa-apa yang harus kau siapkan. Oke, coba. Oke, very good. Nah, coba Melisa. Hah? Semua mesti satu orang mempersiapkan bahan. Kalau kamu mau buat nasi goreng, harus satu orang yang begini. Ini, Iyo, tolong siapkan nasi goreng Mas Bunda. Saya mempersiapkan bahan. Selesai, saya duduk saja. Saya mempersiapkan bahan. Oke, coba Maya. Pertama mempersiapkan bahan, kedua mempersiapkan alat, ketiga membuat langkah. Bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama kita siapkan kuali, kedua telur diaduk hingga merata. Setelah itu, Ketiga, bawang yang sudah diiris ditambah sedikit untuk dicampurkan ke telur. Keempat, kita tuangkan minyak ke dalam kuali. Setelah itu kita menunggu hingga minyak tersebut panas atau mendidih. sebentar ini. Setelah itu kita menuangkan telur. Tahu tidak? Telur sudah berapa? Oke, semua langsung ke goreng pisang. Oke, very good. Coba tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, jadi itu berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. 4 prinsip berpikir komputasional apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, sebenarnya ini kita sering buat setiap hari, tapi karena kita tidak tahu ini kata-kata yang sulit. Tapi sebenarnya kita sudah buat. Kalau dekomposisi itu kemarin matematika kita pernah buat itu dekomposisi. Seperti apa? Contoh, kamu pernah dengar dekomposisi? Apa? Seperti kalian yang tentunya kalau 50 pensil harganya berapa? Kita kalikan dengan 1 pensil harganya berapa? Kita kalikan. Dekomposisi. Kamu pernah ingat dekomposisi? Coba. Mengubah masalah yang besar menjadi masalah. Contohnya begini, contohnya 3.546 dibuat dekomposisi menjadi 3.000 tambah 500 tambah 50 tambah 6 dibuat menjadi kecil-kecil dan apa yang besar dibuat menjadi kecil. Itu seperti itu dekomposisi. Dan hari ini kita akan belajar tentang dekomposisi. Dekomposisi adalah hari ini cukup dekomposisi itu proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Seperti itu. Contoh sehari-hari. Masalah besar tadi yang seperti kamu bilang membuat nasi goreng. Itu tadi dekomposisi yang kau menyiapkan bahan,
kamu berkelompok.